semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja semua ya. Nah, video kali ini gua akan membahas produk yang namanya dry shampoo. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah tahu dan suka pakai, tapi mungkin juga sebagian dari kalian baru tahu mengenai produk dry shampoo ini. Kayak apa sih detailnya? Nanti kita bahas ya. Stay tune. Oke, pengenalan mengenai dry shampoo ini sendiri adalah dia functionnya membuat rambut terlihat bersih atau tidak berminyak atau tidak lepek selama lo tidak melakukan keramas basah, keramas konvensional yang pakai shampoo dan pakai air. Terus kenapa juga harus melakukan dry shampoo ini? Kenapa juga nggak keramas biasa aja? Well, terkadang kondisi rambut orang itu beda-beda. Ada yang memang dia bisa stay 1-2 hari atau 3 hari tanpa keramas dan masih baik-baik aja. Artinya kondisi kulit kepalanya termasuk normal ya, tidak berminyak atau bahkan tidak kering atau tidak ada fungusnya atau ketombeknya. Ada juga tipe rambut yang gampang lepek karena kulit kepalanya cepat berminyak. Karena itu terpaksa dia harus melakukan keramas setiap hari, atau dia memaksa untuk tidak keramas setiap hari dengan kondisi rambut yang lepek dan berminyak tersebut. Kalau rambut lepek berminyak untuk sebagian orang itu sangat dirasakan terganggu sih gitu. Gue juga nggak pede kalau memang ternyata rambut gue tiba-tiba lepek di bagian kulit kepalanya dan tampak berminyak. Ini dulu gue berkenalan dengan dry shampoo waktu gue after melahirkan. Karena katanya kalau habis melahirkan itu orang nggak boleh dibasahin kepalanya. Gue juga nggak tahu kenapa, belum nyari tahu juga kenapa. Cuman katanya jadi gampang sakit lah, gampang masuk angin lah. Tapi itu mitos atau enggak gue nggak tahu honestly. Jadi gue pertama kali berkenalan dengan dry shampoo pada saat gue melahirkan. Pada saat itu sebenarnya pilihan dry shampoo nggak sebanyak sekarang. Jadi susah dan mahal jatuhnya. Kalau nggak salah masih ratusan ribu gitu deh. Nah belakangan beberapa tahun yang lalu gue mulai mencari lagi alternatif untuk shampoo setiap hari. Jadi gini, kondisi rambut atau kepala gue itu agak unik. Jadi gampang sekali berminyak, tapi meanwhile batang rambutnya tuh kering gitu. Nah jadi gue tuh agak sebel karena gue harus keramas setiap hari. Bukan sebel kenapa sih, cuman ya kayaknya capek aja ngeringin rambut tiap hari, keramas tiap hari gitu. Ada waktu-waktu dimana memang gue kalau nggak keramas kepala gue pusing, kepala gue berat. Jadi kayaknya numpuk gitu semua di kepala gue. Jadi gue harus keramas tiap hari. Nah suatu hari gue menemukan dry shampoo yang cukup affordable. Saat itu mereknya nggak banyak, jadi yang keluar itu nama mereknya itu adalah Batiste, bacanya apa ya? Batiste. Nah, produk ini tuh berbagai macam varian. Jadi mulai dari yang original, floral, fresh dan lain-lain. Nanti aku tunjukin di sini fotonya dengan berbagai macam variannya dia. Nah, ini contoh macam-macam dari variannya dry shampoo-nya dengan merek Batiste. Aku berkenalan dengan produk tersebut. Hal pertama yang aku rasakan adalah bahwa idih, kenapa pas disemprot itu kulit kepala putih-putih, kayak pakai ditaburin bedak gitu. Nah, tapi ternyata ada triknya. Jadi setelah lo semprot dan terlihat putih-putih, lo harus kayak gosok-gosok supaya dia masuk lebih rata lagi ke kulit kepala atau ke akar-akar rambut lo. Jadi gue tidak merasakan ada kendala ya setelahnya karena gue bisa menghandle itu. Nah, gue mulai dengan berbagai macam dry shampoo, again karena gue seneng nyoba-nyoba. Begitu gue udah terima produk yang seperti itu, gue nyoba lagi produk lainnya apa, sesimpel wanginya apa, wangi ini, akhirnya gue cocok yang mana. Gue sangat suka dengan yang kalau nggak salah warnanya kuning, itu tropical, wanginya tuh kayak wangi coconut gitu loh, wangi kelapa. Jadi itu buat gue seneng punya wangi kayak gitu. Lalu ternyata selain karena Batiste ini kayaknya si Batiste ini tuh kayaknya import, jadi tidak dijual di toko-toko terkemuka, supermarket terkemuka tuh nggak ada.
Sampai gua tuh belinya online dan harganya lumayan lah ya waktu itu. Cuman ternyata banyak pemasok pengimpor yang legal atau ilegal gua nggak tahu. Cuman belum ada aja di supermarket. Nah, semenjak ada, jadi harganya lebih murah dan harga bermacam-macam karena takut ada yang palsu juga katanya. Cuman gue kayaknya tidak mengalami tuh mendapatkan produk yang palsu. Nah, seiringnya berjalan waktu, ternyata produsen-produsen Indonesia juga mengeluarkan beberapa produk dry shampoo yang juga bisa jadi pilihan. Salah satunya adalah ini. Jadi begitu merek Ellipse ini keluar, ini langsung keluar di supermarket. Dan kayaknya banyak yang beli. Aku juga punya ini. Dan lalu terakhir yang gua dapatkan adalah produk di Guardian, produk dengan merek ini. Ini juga berbagai macam wanginya ya. Ini wangi Paradise Fragrance. Lucu, botolnya warnanya dan ada flamingo. Gue tertarik karena packaging. Tapi kemudian gue lebih cocok sama yang ini. Ini yang buat aktif, jadi yang kayaknya dan wanginya juga segar gitu. Jadi gue lebih seneng ini, lebih seneng wangi ini dan efeknya sih yang yang varian aktif ini. Nah, ini adalah contoh-contoh varian dari merek Collab. Nah, gue pernah juga membeli merek Batis. Jadi gue pernah juga membeli merek ini yang modelnya 2-in-1. 2-in-1 ini invisible dry shampoo plus conditioner. Tapi kelihatannya waktu gue apply di kulit kepala gue, dia malah bikin rambut gue jadi lepek. Atau mungkin karena ada conditionernya, itu satu. Atau apakah mungkin ini buat batang rambut, itu belum gue trial lagi sih. Jadi ini masih ada tuh isinya. Nah, enaknya lagi kalau produk Batis itu ada yang versi kecil yang bisa lo bawa-bawa kalau memang lo perlu di tas suatu hari. Misalkan lo tiba-tiba sore-sore rambut lo lepek, kupluk, sementara lo masih harus pergi, tinggal semprotin ini aja. Nah, kalau gue lagi kebetulan melanglang buana ke luar Indonesia, hal pertama yang gue cari adalah dry shampoo lokal atau yang ada di supermarketnya mereka, atau minimarket, atau kayak drugstore-nya mereka jual dry shampoo apa, dan gue selalu beli satu botol untuk gue bawa pulang ke Indonesia. Kenapa ya? Gue senang trial aja dan nanti rasanya tuh kayak menemukan sensasi baru kalau menemukan oh yang ini efeknya beda, yang ini lebih enak, yang ini menghaluskan rambut. Gue lebih suka kayak gitu. Nah, jadi gue ulangi ya, dry shampoo ini sebenarnya manfaatnya buat siapa sih? Buat lo yang sering rambutnya lepek, satu. Buat lo yang kulit kepalanya cepet berminyak, dua. Buat lo yang ngerasa bahwa gue gak mau keramas setiap hari karena mungkin shampoo itu bisa merusak kualitas batang rambut lo. Itu tiga. Yang keempat adalah buat lo yang pengen rambutnya selalu harum bisa disemprot di batang kepala. Yang kelima adalah ini solusi cepat untuk ibu-ibu yang aktivitasnya sangat tinggi, ngurusin anak, ngurusin segala macam lah, yang emang kayaknya keramas itu jadi satu sesi yang sangat panjang dan lama. Ini sementara bisa di-apply dulu untuk ngebantu hari tersebut supaya rambutnya tetap terlihat sehat, segar, dan hits gitu. By the way, kalau gue habis pakai dry shampoo, itu kondisi batang rambut gue agak sedikit tidak terlalu lemes. Jadi dia bisa gue styling pakai curlyan, dia lebih nurut. Kalau lagi lemes kayak gini, rambut gue di curly agak susah, lama dan cepet ambiar. Nah, kalau abis pakai dry shampoo itu gue bisa lebih fix gitu. Nah, sekian penjelasan gue mengenai dry shampoo kali ini. Selanjutnya ada video yang gue buat tentang pengaplikasian hari pertama gue pakai dry shampoo dan hari selanjutnya setelah gue pakai dry shampoo penampilan rambut seperti apa. Jangan lupa ditonton videonya ya. Thank you so much for watching. Semoga kontennya memberikan wawasan baru buat kalian dan bisa jadi rekomendasi untuk kalian-kalian yang memang memerlukan dry shampoo ini. Oke, jangan lupa kalau videonya suka, di likes,
terus channelnya di subscribe, terus di share juga boleh. Dan jangan lupa juga ada tombol lonceng di bawah ini, tolong dipencet biar nanti kalian tetap ternotifikasi dengan video-video baru gue. Oke, salam rambut sehat.